Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat kan untuk memulai pelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal di buku tematik yang belum sempat kita jawab bersama. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibuka buku tematik halaman 158. Judulnya adalah Pantaiku Bersih. Yuk kita baca bersama-sama. Pantaiku bersih. Anton berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak dari rumah Anton ke sekolah cukup dekat. Dia melewati pantai yang terletak di dekat rumahnya. Di sepanjang pantai, Anton melihat banyak sampah yang berserakan. Sampah tersebut mengotori lingkungan sekitar, terutama sampah plastik yang membahayakan hewan laut. Anton ingin agar pantainya bersih. Dia pun mengajak teman-temannya saat pelajaran olahraga untuk membersihkan pantai. Mereka sepakat mengadakan kegiatan pungut sampah plastik di sepanjang pantai di dekat sekolah. Guru olahraga mendukung dengan mendampingi mereka dalam melakukan kegiatannya. Nah, sekarang di halaman 159 kita harus menemukan masalah dari teks di halaman 158 dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Masalahnya adalah ditulis, yaitu pantai yang dipenuhi oleh sampah yang berserakan, terutama sampah plastik yang membahayakan hewan laut. Ada yang tahu kenapa sampah plastik membahayakan hewan laut? Lihat gambar yang ini. Ini adalah contoh sampah plastik yang sangat membahayakan hewan laut. Lanjut, cara penyelesaiannya adalah mereka membersihkan pantai agar pantai tetap terlihat bersih dan tidak membahayakan hewan laut. Itu cara penyelesaiannya. Bukan hanya Anton dan teman-temannya saja yang harus tetap menjaga kebersihan, dan bukan hanya di laut saja atau di pantai saja yang harus dijaga kebersihannya. Tapi di semua tempat kita harus selalu menjaga kebersihan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah berserakan. Nah, nanti kalau sudah masuk sekolah, yang lainnya juga ya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan suka buang sampah di kolong meja atau di dalam kelas, oke? Sip, sekarang lanjut ke buku tematik halaman 166. Judulnya adalah Ratna Sakit Perut. Sekarang kita baca bareng-bareng lagi ya. Pagi hari saat bangun tidur, Ratna merasakan mules di perutnya. Berkali-kali ia ke kamar mandi untuk buang air besar, tapi masih tetap sakit. Akhirnya orang tua Ratna memutuskan untuk memeriksakan Ratna ke puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan negara untuk rakyat. Kita berhak mendapat pelayanan kesehatan dari perawat dan dokter di puskesmas atau rumah sakit. Kita juga berkewajiban menjaga fasilitas yang ada. Dokter menanyakan makanan apa saja yang dimakan kemarin. Ratna mengingat kembali jajanan yang sempat dia beli di jalanan. Dokter memberi nasihat pada Ratna agar tidak membeli jajan sembarangan. Kata dokter, jajanan yang tidak ditutupi dihinggapi lalat. Apabila dimakan, bisa menyebabkan sakit perut. Dokter menyarankan sebaiknya membeli jajanan sehat dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Dokter juga memberi vitamin dan obat untuk Ratna. Ratna kemudian berterima kasih kepada dokter. Setelah itu, Ratna kembali pulang dan beristirahat di rumah. Nah, ini akibat kalau kita terlalu sering jajan sembarangan. Jajan-jajanan yang banyak dihinggapi lalat, sehingga jajanan tersebut tidak bersih dan bisa mengakibatkan kita mengalami sakit perut. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng soal nomor 1 sampai 5. Apakah kewajiban dan hak yang terdapat dalam bacaan tersebut? Kewajiban di sini adalah orang tua atau keluarga kita membawa ke dokter apabila kita mengalami sakit.
Sedangkan hak yang kita dapatkan saat sedang sakit adalah mendapatkan perawatan atau pengobatan. Itu adalah hak kita. Lanjut nomor 2, temukan masalah yang terdapat dalam teks. Apa tadi masalahnya? Masalahnya adalah Ratna yang mengalami sakit perut. Itu masalahnya. Nah, sekarang nomor 3. Tulis pula solusi penyelesaian masalahnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah Ratna yang sakit perut? Yaitu dengan membawanya ke puskesmas untuk diobati oleh dokter. Nomor 4. Apa penyebab Ratna sakit perut? Penyebabnya adalah jajan sembarangan. Nomor 5. Apakah yang disarankan oleh dokter? Yaitu membeli jajanan yang sehat dan mencuci tangan sebelum makan. Oke, sip. Lanjut sekarang. Masih buku tematik halaman, sekarang dibuka halaman 184. Makanan sehat dan tidak sehat. Setiap hari Minggu, Anton dan teman-teman lari pagi ke taman kota. Di taman kota ramai dengan pengunjung. Banyak juga penjual makanan yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman. Anton adalah anak yang berhati-hati dalam memilih makanan. Anton mengutamakan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Anton mengamati berbagai jenis makanan yang dijual. Ia mengelompokkan makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Yuk bantu Anton mengelompokkannya. Beri tanda centang pada gambar makanan sehat dan tanda silang pada gambar makanan tidak sehat. Yang pertama adalah gambar gorengan. Gorengan itu berupa tahu yang digoreng. Nah, menurut kalian tahu goreng itu sehat atau tidak? Tahu itu sehat, tetapi makanan yang digoreng atau makanan yang mengandung minyak kalau dimakan terlalu banyak menjadi tidak sehat. Jadi makanan goreng-gorengan itu diberi tanda silang atau makanan yang tidak sehat. Lanjut, gambar kedua adalah gambar sosis yang sudah diberikan saus. Nah, sosis ini juga termasuk makanan yang tidak sehat. Kenapa? Bukan sosisnya yang tidak sehat, tetapi sausnya. Karena saus mengandung pewarna makanan. Nah, pewarna itu tidak bagus untuk tubuh kita. Yang ketiga, lanjut, gambar buah. Gambar buahnya itu sehat atau tidak ya menurut kalian? Buah sudah pasti sehat dong, oke? Lanjut, gambar yang keempat, soft drink atau minuman kaleng. Minuman kaleng juga tidak sehat. Kenapa? Karena minuman itu adalah minuman instan yang kita tidak tahu bagaimana cara pembuatannya. Di dalamnya mengandung apa aja. Biasanya di dalam minuman kaleng itu mengandung bahan pengawet agar minuman tersebut bisa tahan lama. Lanjut, yang keempat. Keempat adalah gambar kacang rebus. Nah, menurut kalian kacang rebus itu makanan sehat atau tidak? Pastinya sehat dong, karena kacang juga mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh. Dan cara memasaknya pun direbus, berarti tidak menggunakan minyak. Yang terakhir adalah gambar roti yang sudah dihinggapi oleh banyak lalat. Menurut kalian makanan yang sudah dihinggapi lalat itu termasuk makanan sehat atau makanan tidak sehat? Nah, yang terakhir kalian bisa jawab sendiri. Nah, terakhir untuk pembelajaran kita hari ini adalah di buku halaman 185. Kita baca bareng-bareng. Setiap orang berhak mendapatkan makanan sehat. Kita harus berhati-hati dalam memilih jajanan yang akan kita beli. Jika kita membeli makanan kemasan, sebaiknya periksa dengan teliti kemasan makanan kita. Apabila kemasan makanan rusak atau melewati tanggal kadaluarsa, hendaknya jangan dimakan. Tanggal kadaluarsa biasanya terdapat dalam setiap makanan kemasan. Nah, dilihat pada gambar di halaman 185. Di situ ada di samping gambar kentang ada tanggal. Tanggal itu yang paling depan ya, 01 berarti tanggal 1, bulan 12, bulan ke-12 itu bulan apa? Bulan Desember, tahun 2019. Nah, berarti expirednya atau masa
Kadaluarsanya yaitu pada tanggal 1 Desember 2019. Nah, sekarang kalau kita punya makanan yang masa kadaluarsanya adalah 1 Desember 2019, kira-kira masih bisa dimakan gak ya makanan tersebut? Gak bisa dong pasti karena itu sudah lewat 1 tahun lebih. 1 tahun maksud ibu dari tanggal sekarang, berarti sudah tidak boleh dimakan. Biasanya pada makanan kemasan selain ada tanggal expired atau tanggal kadaluarsanya, juga ada tanggal pembuatan makanan tersebut. Biasanya kalau tanggal kadaluarsa di depan tanggalnya itu ada tulisan ED atau expired date. Sedangkan tanggal pembuatannya itu ditulis dengan huruf MD atau kepanjangannya yaitu manufacture date. Ada juga yang ditulis dengan production date atau waktu produksinya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai tertukar antara tanggal pembuatan dengan tanggal kadaluarsanya. Lihat gambar yang ini agar kalian tidak bingung. Oke, sip. Untuk pelajaran dari Ibu hari ini cukup sampai di sini dulu. Tugas yang lainnya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk tugas perahu bagi yang belum masih Ibu tunggu ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.